Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kabar Anda baik, sehat-sehat, bahagia, dan sejahtera dimanapun Anda berada. Kali ini saya panen pisang lagi nih, pisang uli atau pisang Bangkahulu. Pisangnya matang di pohon, gemuk-gemuk, dan sudah diperam. Kira-kira saya mau bikin apa ya? Yuk simak videonya. Nah iya, saya mau membuat pisang molen. Bahan-bahannya apa saja? Pisang molen pertama adalah pisang uli, kemudian tepung terigu protein sedang pakai lencana merah, kemudian gula halus, tepung maizena, kemudian ini margarin, ini vanili, kemudian garam. 130 ml air es. Cara membuatnya sebagai berikut. Cara pembuatannya, kita siapkan ini terigu, kemudian gula halus, tepung maizena, vanili, garam, margarin, lalu aduk semua bahan. Jadi bahan-bahan kering ini diaduk sampai rata. Gunakan spatula, saya pakai spatula yang plastik saja supaya lebih kokoh begitu. Jadi terus aduk sampai dia tercampur rata. Setelah bahan kering tadi tercampur rata, kita masukkan air es sedikit demi sedikit ya. Sambil diaduk-aduk lagi begitu. Selanjutnya diuleni kita pakai tangan saja, diuleni sampai nanti adonannya kalis ya, kalis dan bisa dibentuk sesuai dengan kulit molen yang akan dibuat. Nah ini adonan yang sudah kalis, sudah diadon tadi selama kurang lebih 20 menitan lah ya. Kita adon, pokoknya sampai adonannya bisa kalis seperti ini. Sampai pakai tangan saja ngadonnya, nggak usah pakai alat, nggak apa-apa. Ini seperti kalis seperti ini, kemudian kita bulat-bulatkan. Nanti setelah bulat akan kita tutup masukkan ke dalam
wadah ya, kemudian ditutup pakai plastik ataupun serbet boleh. Yang pasti si adonan ini akan menjadi lebih lembab, kemudian nanti akan lebih mudah untuk dibentuk, tidak rapuh begitu. Jadi diistirahatkan, kurang lebih mengistirahatkan itu 15 menit saja cukup. Nanti disimpan saja seperti ini di atas meja di suhu ruang, nggak usah dimasukkan ke dalam kulkas, jadi cukup suhu ruang saja. Disimpan, didiamkan dulu sampai adonannya istirahat dan siap untuk dibentuk ya. Sambil menunggu adonan tadi lembab, kita siapkan pisang ya. Pisangnya kita potong. Tadi pisangnya sudah dikupas, dibersihin. Dipotong ukurannya itu sesuai dengan ukuran yang akan pisang molen yang akan kita buat. Mau yang besar ataupun kecil terserah kita, yang pasti disesuaikan ya. Ini saya akan membuat kurang lebih 40 potong pisang karena nanti adonannya akan saya bagi menjadi 40 bagian. Jadi pisang molen yang saya buat ini tidak terlalu besar, jadi kecil-kecil saja. Yang penting apa ya, pas begitu untuk dikonsumsi begitu ya. Kalau untuk dijual ataupun untuk pesanan misalnya untuk jualan itu bisa sesuaikan dengan harga yang akan kita pasarkan. Karena ini saya membuatnya untuk dimakan sendiri, untuk dikonsumsi. Jadi saya tidak pakai ukuran standar begitu. Tapi kayaknya ukuran ini ukuran cocok untuk dijual sekitar 1000-an barangkali lebih cocok ya, karena lebih kecil-kecil. Nah, kalau misalnya untuk pesanan harganya berapa, nanti kita bisa setting sesuai dengan harga yang sudah dihitung. Jadi kita hitung bahannya berapa, kita hitung harga jualnya berapa, begitu sehingga dagangan yang kita buat tidak rugi. Jadi kita ada untungnya begitu. Nah, ini pisang yang sudah saya potong-potong seperti ini, nanti siap untuk dibalut dengan kulit dari adonan yang tadi sedang diistirahatkan. Nah, ini adonan kulitnya sudah siap untuk dibentuk, jadi dipipihkan seperti ini, kemudian dibagi sesuai dengan ukuran pisang molen yang kita buat. Tadi kan saya potong pisangnya 40 bagian, jadi saya buat kulitnya juga saya siapkan sebanyak 40 potong kulit begitu. Jadi diatur sesuai dengan 40. Kalau mau lebih akurat lagi bisa ditimbang ya. Ditimbang akan lebih akurat lagi, jadi ukurannya merata. Ini saya tidak menggunakan timbangan, jadi saya perkirakan saja, dibagi sesuai dengan jumlah yang akan saya buat, yaitu 40 bagian. Selanjutnya kita ambil satu bagian, kemudian dipipihkan, bisa menggunakan rolling seperti ini atau bisa dipipihkan langsung pakai tangan juga boleh. Yang pasti ukurannya sesuai dengan ketipisan untuk membalut pisang ya. Jadi tipiskan seperti ini. Nah, kemudian setelah tipis adonannya, pisangnya dimasukkan kemudian digulung. Kita selimuti pisangnya dengan kulit adonan yang sudah dibuat tadi. Jadi diratakan saja, dibentuk sesuai dengan ukuran molen yang seharusnya, sambil dirapi-rapiin pakai tangan nggak apa-apa ya. Seperti ini jadi pisang molen yang sudah siap untuk digoreng. Nah, lakukan hal ini pada semua bahan dan potongan pisang yang sudah dibuat sampai semuanya selesai dan pisangnya siap untuk digoreng.
Selanjutnya kita akan menggoreng pisang molen tadi yang sudah dibuat. Siapkan minyak goreng, kemudian dipanaskan ya. Pemanasannya gunakan api sedang saja, api sedang cenderung kecil supaya tidak gosong, tidak cepat gosong. Jadi dibiarkan supaya nanti gorengannya juga kulitnya itu renyah begitu. Jadi jangan api besar, gunakan api kecil sampai api sedang. Nah, ini pisang molen yang sudah matang, warnanya kuning, agak ada yang coklatnya ya, ada gosong dikit. Ini saya yang pertama akan sajikan kepada saudara yang sedang bekerja. Jadi nanti kita dengar testimoninya seperti apa mengenai pisang molen ini. Kalau kita lihat nih, lihat tuh, apa kayak renyah begitu ya. Tapi nanti kita coba dengarkan apa pendapat dari para tester. Gimana, manisnya cukup? Cukup. Enak? Matang? Matang. Bolak-bolak kan? Bila dibolakkan? Nah, saatnya icip-icip. Jadi tadi kata saudara yang mencicipi itu rasanya manisnya cukup, kemudian kulitnya juga renyah, kemudian pisang dalamnya matang. Nah, saya akan coba icip-icip nih sambil mendengarkan suara azan maghrib ya. Jadi kita coba icip-icip sebelum sholat maghrib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.
pisang molennya, kulitnya renyah, isian dalamnya mateng, sempurna, empuk, kemudian rasanya manisnya pas. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.